Hai teman-teman semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang smart money concept atau sering belakangan ini dikenal juga sebagai sistem smart money. Jadi saya akan coba bahas secara menyeluruh tentang smart money concept. Kita akan bagi jadi beberapa bagian, ada beberapa istilah juga yang harus teman-teman tahu dan saya akan coba jelasin semuanya teman-teman semua. Dan kalau memang teman-teman ada pertanyaan, bisa komen langsung di videonya. Jadi kita akan mulai bahas tentang smart money concept. Oke, smart money concept itu sendiri adalah konsep trading di mana kita mengikuti yang namanya smart money atau para institusi. Karena teman-teman bisa lihat sendiri juga kalau yang bisa menggerakkan harga dan candle bisa berbentuk seperti ini itu adalah para institusi atau orang-orang organisasi besar. Karena kita sebagai retail, orang yang trading misalkan 1 lot, 0,5 lot, atau bahkan 0,01 lot, itu pastinya tidak bisa menggerakkan harga di market. Jadi kita harus bisa mengikuti orang-orang yang mempunyai, atau kita sebutnya big player, orang-orang besar, atau organisasi, atau institusi, atau bank yang dananya lebih besar. Sekali masuk ke market mereka bisa buat candle-candle seperti ini yang besar-besar teman-teman ya. Jadi ini ciri-ciri adalah institusi yang sedang bergerak di market. Nanti kita akan bahas di institutional candle, tapi teman-teman harus tahu dulu smart money concept itu konsepnya adalah kita berusaha untuk trading bersama dengan institusi, bersama dengan big player, dan bersama juga dengan para bank besar gitu ya. Jadi itu konsep awal munculnya metode smart money. Teman-teman bisa menemukan banyak metode smart money di luar channel YouTube ini, tapi saya yakin di sini mungkin teman-teman akan menemukan smart money concept yang paling sederhana yang saya belajar dari mentor saya di Beijing. Ini smart money concept yang sudah di-upgrade menjadi lebih sederhana. Teman-teman hanya perlu tahu 3 istilah ini aja nanti: break of structure, POI, dan institutional candle. Ya, jadi teman-teman kalau tahu itu, saya rasa teman-teman bisa untuk profit di market. Kita akan mulai dari pembahasan yang paling pertama mengenai BOS teman-teman ya, atau break of structure. Oke, break of structure itu sendiri ya bahasa Indonesianya struktur yang di break gitu ya, atau yang ditembus. Jadi untuk memahami apa itu break of structure, teman-teman perlu bisa menggambar yang namanya swing point. Karena kalau teman-teman tidak bisa menggambar yang namanya swing point, nah itu nanti akan sulit untuk bisa mengenal break of structure. Saya akan kasih contoh untuk menggambar swing point. Kita akan coba cari contoh yang mudah untuk teman-teman lihat. Nah, oke. Jadi ini contoh yang mudah untuk teman-teman bisa memahami konsep dari break of structure. Misalkan kita potong chartnya menjadi begini. Nah, semisal di sini ada kondisi market dengan bentuk seperti ini, ya. Kita akan coba untuk gambar swing point-nya. Di market itu kita punya 2 bentuk market. Yang pertama ada uptrend, yang kedua ada yang namanya downtrend. Kita perlu tahu bentuknya sekarang lagi uptrend, lagi downtrend, atau tidak punya trend. Bentuk trend di market itu ada 2 teman-teman ya. Kita punya uptrend. Uptrend bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau market bentuknya seperti ini, kita sebutnya sebagai uptrend market. Sedangkan kalau market bentuknya seperti ini, yang kita sebut sebagai downtrend market. Atau market yang arahnya ke atas, market yang arahnya ke bawah gitu ya. Nih saya kasih nama, teman-teman punya waktu buat boleh di screenshot. Buat teman-teman pause videonya, di screenshot juga boleh teman-teman ya. Jadi ini adalah uptrend, ini adalah downtrend. Jadi kita harus tahu dulu ini ya bentuk-bentuk marketnya seperti ini. Nah, ini kita akan gambar bentuk yang seperti ini. Di market kita lihat sekarang kita punya area uptrend. Kenapa kita bisa bilang ini area uptrend? Karena kita punya kita punya bentuk yang uptrend seperti yang saya gambar di sini. Jadi ini
market. Kalau teman-teman lagi trading, teman-teman lihat market seperti ini namanya market lagi uptrend ya. Oke, kita akan masuk ke materi break of structure. Lalu break of structure-nya di mana? Ya, jadi kalau market uptrend, nah titik tertinggi ini gitu ya, teman-teman tarik garis ke samping. Nah, teman-teman tarik garis ke samping. Ini yang kita sebut sebagai break of structure, teman-teman ya. Saya kasih nama BOS atau break of structure. Nah, jadi ketika dia membentuk high, teman-teman ingat namanya, ini namanya low, high, higher low, dan higher high. Jika dia menembus atau market menembus area tertinggi sebelumnya, ditembus gitu ya. Nah, pada kasus real marketnya area ini ditembus gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ditembus oleh beberapa candle. Nah, ini kita sebut juga sebagai area break of structure atau BOS. Jadi marketnya bentuknya seperti bentuk uptrend yang saya gambar di sini. Nah, lalu di bentuk downtrend ya. Kalau downtrend juga sama, bosnya atau break of structure-nya ada di sini gitu ya, di titik low sebelum dia di break. Ini area break of structure pada market downtrend. Oke, saya akan coba carikan contoh market structure downtrend yang enak dilihat. Ini teman-teman ya. Jadi kita punya market downtrend. Bisa lihat di sini, ini adalah high, titik tertingginya. Lalu dia membuat low, dia koreksi membuat lower high, dan dia kembali menembus membuat lower low. Ini saya akan gambar di sini. Ini kita sebut sebagai area break of structure atau B. Kita taruh di bawah aja. Nah, teman-teman, jadi ini teman-teman lihat gambar ini, ingat bentuk gambarnya, ada down market, koreksi, tembus, break of structure, kembali down. Nah, ini bentuk ini teman-teman ya, down, koreksi, break of structure, down. Jadi itu materi pertama tentang break of structure. Pastinya teman-teman perlu latihan lebih banyak untuk bisa menggambar di market gitu ya. Teman-teman perlu latihan untuk terus membiasakan untuk menggambar di market gitu ya, sehingga teman-teman bisa menggambar dengan sesuai gitu ya. Misalkan seperti ini, sini ke sini. Nah, jadi ketika ini terjadi, sekarang marketnya sudah berubah arah menjadi uptrend teman-teman ya. Jadi ya teman-teman, jadi dari yang sebelumnya downtrend, nah sebelumnya downtrend dia membreak yang ini, dia koreksi, dia break lagi. Jadi ini contoh market downtrend dan ini contoh bentuk market uptrend. Oke, jadi setelah teman-teman belajar tentang menggambar swing point, teman-teman bisa menentukan area break of structure. Kenapa ini penting? Karena ini akan berkaitan dengan kedua, kita akan mencari area POI, SND, atau area order block. POI, SND, order block adalah sebuah area yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan tempat melakukan buy dan sell. Saya akan jelaskan sekalian dengan institutional candle-nya atau candle institusi. Kita lihat teman-teman, ini ada beberapa jenis bentuk candlestick gitu ya. Ketika candlestick itu dia pergerakannya, nah seperti ini, saya akan kasih gambar kotak mungkin. Kalau dia bentuknya seperti ini, nah ini tidak ada candle yang besar teman-teman ya. Bentuk candlenya kecil-kecil, atau teman-teman kalau belajar bentuk candle ada bentuk-bentuk doji gitu ya. Nah, ini adalah area di mana tidak ada institusi teman-teman ya. Jadi institusinya lagi tidak trading atau tidak ada order dari bank besar. Contoh candle-candle yang biasa dibikin oleh bank-bank besar atau institusi besar itu adalah candle-candle
yang bentuknya, saya akan coba kasih teman-teman seperti ini gitu ya. Ini kita sebutnya IC atau institutional candle. Jadi bentuknya dia besar teman-teman ya, dan biasanya ekornya tidak terlalu besar. Oke, kita cari contoh lain lagi. Ini teman-teman bisa lihat, jadi dia kalau dia pergerakan candle biasa dari sini sampai ke sini gitu ya, atau kita hitung sampai sini, area ini itu bisa dihabiskan dengan satu candle merah besar ini. Jadi ini yang kita sebut sebagai area-area yang bisa memantulkan harga nanti gitu ya. Jadi ini area yang kita lihat, ini area yang biasa saja, tidak ada candle yang terlalu besar di sini. Tapi ketika kita melihat ini, kita punya satu candle yang besar. Ini kita sebut sebagai institutional candle. Ya, teman juga bisa lihat, institutional candle itu biasanya juga ciri-ciri yang harus dipenuhi, dia tidak punya ekor yang terlalu besar. Jadi nah, yang ini teman-teman, yang hijau ini, dia tidak punya ekor yang terlalu panjang. Nah, teman-teman bisa lihat, ekornya tidak terlalu besar, ya. Full, hampir semuanya full body gitu ya, dan bentuknya besar. Apakah misalkan kalau kita punya candle ini dah misalkan, kalau kita sebut ini sebagai, apakah kita bisa menyebut ini candle ini sebagai candle institusi gitu ya, karena dia tidak punya, ini saya kasih tanda tanya, apakah ini candle institusi teman-teman. Jadi dia tidak punya ekor yang terlalu panjang. Nah, tapi sayangnya ini bukan candle institusi gitu ya, karena dia tidak punya body yang besar. Jadi kalau saya gambar pakai kotak gitu ya, candle institusi itu harus bentuknya yang seperti ini teman-teman. Dia besar teman-teman, dan ekornya kecil-kecil. Nah, kita anggap misalkan ekornya ya segitu teman-teman, itu boleh lah. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman juga lihat candle bentuknya hanya segini ya, walaupun dia tidak punya ekor, walaupun ekornya cuma secuil teman-teman ya, nah tapi dia secara body dia tidak terlalu besar, jadi kita tidak punya yang disebut institutional candle atau candle institusi gitu ya. Nah, teman-teman udah tahu dari mana, teman-teman gampang aja teman-teman bisa lihat gitu ya, bentuk rata-rata candlenya seperti apa. Terus kalau teman-teman nemu yang tidak wajar bentuknya gitu ya, besar gitu, teman-teman bisa menandakan itu sebagai institutional candle. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Jadi rata-rata bentuknya segini ya. Satu ini kalau teman-teman sudah ngitung pips dari 657 ya sampai ke 619, pergerakannya cukup signifikan teman-teman ya untuk satu buah candle. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat. Oke, ini contoh yang bagus banget. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk candle-candle yang lain, nah, segini-segini bentuknya, tapi dia punya satu bentuk candle yang besar. Nah, bisa juga ini karena news teman-teman. Jadi institusi kalau ada berita keluar gitu ya, bisa terjadi bentuk-bentuk candle yang abnormal seperti ini, atau institusi masuk teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini bentuk candle lainnya itu bentuknya hanya sekecil-kecil ini. Tapi ketika ada sebuah institusi ya bentuknya akan jadi lebih besar seperti itu. Nah, untuk apa kita mengetahui ini? Karena kita perlu bentuk area POI, SND, dan order blocknya. Kita perlu tahu dulu institutional candle-nya bentuknya seperti apa. Sekarang kita udah belajar tentang tadi, teman-teman harus diingat lagi, kita harus punya bentuk market gitu ya. Kita punya bentuk market, terus kita punya institutional candle di dalam bentuknya. Saya akan kasih contoh, dan area POI atau SND dan order block. Saya akan carikan contoh yang bagus biar teman-teman bisa pahami ketiga konsep ini kalau kita praktekkan di kehidupan sehari-hari kita saat kita trading. Ini adalah contoh yang cukup sederhana teman-teman ya. Ini contoh yang cukup sederhana. Teman-teman sekarang bisa lihat kalau kita punya market bentuk apa teman-teman. Kita fokus ke sini, kita punya bentuk apa? Kita punya bentuk
downtrend sekarang ya. Kalau saya gambar dari belakang, jadi sebelumnya dia sempat downtrend. Nah, sekarang dia membentuk apa? Membentuk uptrend ya. Jadi kita punya break of structure. Setelah kita punya break of structure, saya akan buat dia di atas saja tulisannya. Setelah kita punya break of structure, saatnya kita menentukan di mana area yang kita bisa gunakan untuk melakukan pembelian atau buy gitu ya. Teman-teman bisa fokus sekarang. Saya akan coba untuk besarkan bentuk candlenya. Kita butuh yang namanya IC. Ya, kita butuh yang namanya IC atau institutional candle. Kita fokus pada area ini. Saya akan gambar ulang aja teman-teman. Jadi fokus ke area ini aja. Karena kita sekarang udah di market uptrend. Oke. Kalau pada area ini, teman-teman lihat di garis-garis ini yang mana kira-kira adalah institutional candle atau candle yang tidak punya, ini candle besar teman-teman ya, ini candle besar kok, cuman ekornya panjang teman-teman ya, ekornya panjang, jadi ekornya sampai sini, badannya cuma segini. Jadi kalau dari yang saya lihat, kita punya, ini bukan teman-teman ya, ini kita punya, nah, ini kita boleh bilang teman-teman ya, bentuknya bagus teman-teman, dia ekornya kecil-kecil. Oke, dan satu lagi kita punya di sini. Oke. Nah, di sini kita akan tulis IC. Di sini kita akan tulis IC ya. Nah, kita lihat sekarang di belakang IC sebelum terjadi institutional candle, sebelum terjadi candle yang ekornya tidak terlalu panjang, ini panjang teman-teman ya, teman-teman bisa lihat sendiri panjang, bodinya juga walaupun besar tapi ekornya juga panjang. Sebelumnya kita bisa lihat gitu ya, candle sebelumnya kita mundur di candle S ini kita punya candle merah ini, dan di candle IC yang ini kita punya area ini. Nah, kalau teman-teman lebih dalam mempelajari tentang SND atau order block gitu ya, ini teman-teman punya area yang bagus, kita sebut sebagai rally base rally gitu ya. Ini teman-teman bisa cari nanti di Google bentuk area supply and demand, kita punya area rally base rally, dan di sini kita juga punya order block teman-teman ya. Nah, jadi kita punya dua tempat untuk melakukan buy teman-teman. Oke, dua tempat untuk kita bisa buy. Saya akan tulis buy pakai warna hitam. Ini saya juga akan tulis buy pakai warna hitam. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kita punya dua tempat buy. Jadi kita setelah memetakan market, kita cari apakah dia break of structure. Ya, dia break of structure, lalu kita cari area buy-nya. Oke, teman-teman bisa tunggu area untuk masuk ke wilayah-wilayah ini. Jadi kalau harga masuk ke sini, teman-teman ya asumsi nanti harga dari sini jatuh ke sini, kita bisa buy dengan harapan dia akan naik teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa punya, kalau dia dari sini dia bisa turun dulu ke sini sebelum akhirnya lanjut ya. Nah, jadi kita punya dua kemungkinan, dia buy ke sini, dan satu lagi yang saya lupa adalah dia tembus semuanya gitu ya. Jadi ketika semuanya tembus, kita akan stop loss. Oke, kita punya tiga kemungkinan, atau dia candlenya tembus, dia berubah jadi downtrend ya. Oke, saya akan hapus. Teman-teman bisa lihat sekarang, kalau harganya saya majuin, apakah dia akan masuk ke area kita atau tidak. Nah, dia masuk teman-teman ya. Jadi ketika ini harga disentuh di sana, teman-teman bisa pasang buy. Kalau teman-teman udah bisa trading secara biasa, teman-teman bisa pasang buy limit namanya teman-teman ya.
Jadi teman-teman bisa menunggu harga masuk ke sana. Oke, nah setelah bentuk ini kita buat stop loss. Teman-teman ingat selalu trading pakai stop loss biar teman-teman tidak hancur di market. Nah, jadi kita anggap stop lossnya ada di bawah area sini ya. Jadi area merah ini area stop lossnya. Jadi teman-teman ingat pasang stop lossnya. Untuk RR-nya atau kalau kita stop loss di sana, teman-teman bisa pasang 1:1 atau teman-teman bisa pasang 1:2. Jadi logikanya teman-teman meresikokan 1% untuk mendapatkan 2%. Jangan kebalik ya. Jangan RR-nya malah 2:1, stop loss-nya 2, profitnya 1, atau jangan teman-teman baru biru langsung teman-teman close gitu ya. Secara jangka panjang itu nggak bagus untuk akun teman-teman. Jadi ini contohnya teman-teman, kita punya area buy di sini, harga masuk sekarang. Lanjutin lagi. Oke, harga masuk lagi, apakah dia kena stop loss kita, dan ternyata dia take profit teman-teman ya. Jadi area ini bekerja dengan baik. Nah, jadi area ini bekerja dengan baik. Kita punya buy area atas, buy area bawah. Dia sentuh yang atas, kita bisa buy, kita pasang SL di bawahnya teman-teman. Lalu TP di 1:2, 1:1 juga bisa. Yang di bawah pun juga sama, kalau misalkan ini ditembus, kita siap-siap di area buy di bawahnya ya. Oke, saya akan kasih contoh yang sell teman-teman ya, biar komplit materinya. Jadi walaupun nanti ini materi akan saya lanjutin juga, mungkin lebih spesifik ya, dengan contoh-contohnya di market. Saya akan buatin video short nanti tentang trading-trading yang saya ambil. Tapi sekarang kita akan coba masuk ke daerah yang sell teman-teman ya. Contoh-contoh yang sell biar kita punya contoh-contoh bagus untuk teman-teman latihan di rumah atau teman-teman praktek nanti. Tapi sebelum itu teman-teman, saya baru ingat juga mohon bantuannya untuk di like videonya dan di subscribe juga, karena kedepannya saya akan pasti banyak banget bahas-bahas tentang dunia trading lagi. Jadi atau teman-teman kalau nonton video ini di TikTok, di Reels, itu tolong dibantu untuk di follow teman-teman ya. Oke, ini contoh yang sell teman-teman. Seperti biasa, gambar, dan gambar. Nah, kita punya apa teman-teman? Kita punya downtrend. Kita punya apa teman-teman? Kita punya break of structure. Kita punya boss. Dengan pakai tulisan besar aja. Nah, artinya valid downtrend. Ini institutional candle, langsung teman-teman ya. Langsung kelihatan harusnya teman-teman. Ya, kalau bentuk candlenya, institusi yang mana? Ya, ini teman-teman, dia bagus sekali bentuknya. Full body dan besar teman-teman ya. Jadi ini IC-nya atau institutional candle-nya. Oke, sebelum itu kita punya apa? Kita punya area base. Buat teman-teman penganut SND. Ini adalah area drop base drop teman-teman ya. Drop base drop. Teman-teman bisa cek juga gambarnya, contohnya di Google ada banyak teman-teman. Teman-teman juga bisa cek ini. Sekarang kita akan gambar area ini teman-teman ya. Saya akan kasih warna merah. Oke, ini tulisannya sana in. Jadi kita punya area sell di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tunggu untuk nge-sell di sini. Kalian bisa tunggu untuk nge-sell di area sini dan harga sekarang masih di sini. Oke. Teman-teman juga bisa gambar area yang di atasnya teman-teman. Tapi kita akan coba pakai yang ini saja untuk kita gambar pada contoh kali ini. Lalu ya teman-teman bisa pasang sell limit. Jadi sebelum harga sentuh, kalau teman-teman udah sering trading, bisa pasang sell limit. Buat teman-teman yang baru trading, silahkan ditunggu harga masuk ke area. Ya, walaupun nanti entry-nya agak telat teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah, dia sentuh teman-temannya dan langsung. Oke, kita belum setting 1:2-nya. 1:2-nya ada di sini. Nah, jadi kita punya stop loss di sini. Saya akan gambarkan area stop loss-nya. Dan kita punya take profit di sini. Jadi ketika candle-nya masuk, dia langsung
terjun cukup dalam teman-teman ya, sudah langsung hampir take profit. Dan setelah kita nunggu lagi ya akhirnya dia sentuh take profitnya teman-teman. Jadi area ini bekerja dengan sangat baik. Teman-teman sudah dapat 2%, kalau teman-teman risikokan 1%, atau kalau teman-teman risikokan 2%, dapat 4%. Kalau teman-teman orangnya cukup konservatif gitu ya, tidak punya risiko yang terlalu besar, pakai 0,5% dapat 1%. Jadi RR 1/2, hariannya seperti ini bentuknya, kita dapat take profit teman-teman. Oke, kalau saya rangkum sekarang teman-teman tadi belajar membuat market structure bahasanya teman-teman ya, membuat bentuk marketnya, terus teman-teman belajar menentukan break of structure. Nah, nanti kaitannya teman-teman bisa banyak teman-teman ya, teman-teman bisa pakai area ini untuk dapat hasil trading yang lebih maksimal, tapi saya akan jelaskan di lain video. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini kita bisa menentukan yang namanya IC atau candle-candle para bank-bank dan pemain-pemain besar. Terus kita tentuin area di mana kita nge-sell, kita tunggu harga untuk masuk ke area nge-sell kita atau area buy kita, dan kita pasang stop loss, jangan lupa selalu pasang stop loss, dan kita pasang take profit 1/1, 1/2, atau 1/3, 1/5, itu tergantung dari teman-teman semua. Tapi biasanya kita pakai 1/2. Oke, jadi itu dia teman-teman. Sekali lagi, tolong bantu channel ini. Jangan lupa untuk di-like videonya, berikan komentar positif kalian. Jangan lupa juga di-subscribe atau di-follow. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya.